Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, NIM 0218501. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu A. Pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan. B. Sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Bentuk-bentuk perjanjian yang biasanya dilaksanakan oleh barang-barang tidak bergerak, yaitu A. Perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract. B. Pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk sebagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. C. Hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan, trust atau trustee, sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. D. Beli sewa atau lease purchase, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Untuk perdagangan barang-barang bergerak, biasanya penjualan angsuran dilaksanakan dengan perjanjian-perjanjian tertentu yang diadakan di antara penjual dan pembeli dengan syarat-syarat dan jaminan yang saling menguntungkan, khususnya dari pihak penjual tidak mengalami kerugian. Untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual adalah A. Besarnya pembayaran pertama harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. B. Jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan angsuran yang lain hendaknya tidak terlalu lama. Kalau dapat, tidak lebih dari 1 bulan. C. Besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. A. Laba kotor diakui sebagai periode terjadinya transaksi penjualan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya terjadinya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada langganan. Apabila prosedur demikian diikuti, maka sebagai konsekuensinya pengakuan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dan dapat diidentifikasikan dengan pendapatan-pendapatan yang bersangkutan harus pula dilakukan. B. Pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi penerimaan kas. Pada cara ini,
laba kotor yang diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya dipergunakan untuk kontrak-kontrak penjualan yang jangka waktunya melampaui satu periode akuntansi. Penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Dalam periode metode angsuran atau installment method, perbedaan antara harga penjualan dalam kontrak dengan harga pokoknya cost dicatat sebagai laba kotor yang belum realisasi atau unrealized gross profit. Pada akhir periode diperhitungkan jumlah keuntungan yang telah direalisasikan, yaitu sebesar persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah angsuran yang telah diterima dalam periode bersangkutan. Jumlah laba kotor yang direalisasikan ini diakui dengan memindahkan sebagian saldo rekening laba kotor yang belum direalisasi unrealized gross profit ke dalam rekening realisasi laba kotor realized gross profit. Penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi untuk penjualan barang dagangan dengan perjanjian angsuran pada dasarnya sama dengan cara-cara yang berlaku bagi harta tetap barang-barang tak bergerak. Dalam mencatat transaksi-transaksi penjualan, perlu untuk membedakan antara penjualan reguler atau regular sale dan penjualan angsuran installment sale. Hal ini sangat penting, artinya untuk dapat memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.